Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua pada pagi hari ini. Pagi hari ini tentu kita semua bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya di dalam kehidupan kita sepanjang malam, dan kita yakin bahwa sepanjang hari ini Tuhan akan menolong, memberkati, dan menjaga kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, berkatilah kami sepanjang hari ini dengan perkataan-perkataan firman yang akan kami dengar dan kami lakukan. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu sepanjang hari ini di dalam mereka melakukan aktivitas baik di rumah maupun di luar rumah. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mengikuti pembacaan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-34. Kitab Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan-perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusul. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jika orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dengan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saya memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Kasih Kristus melalui pengorbanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Rahasia inkarnasi adalah rahasia ibadat bagi mereka yang takut kepada Allah dan sungguh-sungguh menaklukkan diri dan rasio di bawah kuasa Allah. Maka Roh Kudus bekerja. Roh yang menaungi Maria untuk melahirkan Kristus juga adalah yang menghembuskan nafas ilahi ke dalam rasio orang percaya, sehingga orang percaya mengerti bahwa firman Allah menjadi manusia merupakan satu doktrin dan satu fakta yang terbesar di dalam sejarah. Melalui datangnya Kristus ke dalam dunia ini, manusia dapat mendengar perkataan-perkataan Allah yang diucapkan dengan mulut inkarnasi di dalam bahasa manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Kristus adalah firman yang menjadi daging. Maka dengan mulut manusia dan bahasa manusia, ia mulai mencetuskan kepada manusia akan perkataan-perkataan yang kekal. Firman itu berfirman di dalam dunia dengan bahasa manusia. Pada waktu Tuhan Yesus diadili, dia tidak berfirman, tidak berkata-kata. Firman itu menjadi tenang.
firman mengajar di jalan, firman yang berteriak di bait Allah, firman yang berkata-kata di persimpangan jalan untuk memanggil orang bertobat kepada Dia. Sekarang tenang dan diam. Ini karena Allah mempunyai satu sifat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, jika manusia berusaha melampaui Dia, maka Allah tinggal diam dan tidak menjawab apa-apa. Ketika Pilatus, Herodes, dan beberapa banyaknya orang yang punya kuasa di dalam agama, mereka tidak layak mendengar perkataan Yesus Kristus. Jikalau Tuhan masih mau berkata-kata, biarlah kita menyediakan hati kita yang lunak, rela, dan taat untuk menerima perkataannya, meskipun perkataannya tidak menyenangkan kita, karena firman itu yang menghidupkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dari firman yang diucapkan dari mulut Allah di dalam kitab Injil Matius 4 ayat yang keempat. Pada waktu Kristus diadili, baik di hadapan Kayafas dan Hanas, ia tidak berkata apa-apa. Demikian pula pada waktu di hadapan orang Yahudi. Pada waktu di hadapan Pilatus, ia tidak banyak berkata apa-apa. Di hadapan politikus, pemimpin agama, dan massa yang begitu banyak, dia diam, tenang. Tuhan yang tidak berkata apa-apa dipukul, dicambuk, diadili, dan ditimpakan dengan salib, kayu yang berat dan kasar, kejam dan ganas. Dia begitu tenang, seperti domba yang dibawa pergi ke tempat penyembelihan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, menuju puncak Golgota, Yesus memikul salib yang berat, yang melelahkan, dan menjadi satu beban yang besar bagi fisiknya. Namun Yesus tetap tenang dan melakukannya dengan segala kerelaan, karena cinta Allah dinyatakan secara nyata bagi saya, bagi saudara, dan bagi dunia ini di dalam dirinya. Pada awal permulaan pekerjaan Mesias, ia dicobai oleh iblis. Pada waktu Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka," maka di sini kita mengerti tentang sifat ilahi yang tidak ada bandingannya. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus bukan memohonkan pengampunan yang tanpa pengorbanan. Bukan pengampunan yang sifatnya otomatis. Bukan pengampunan yang sifatnya universal. Pengampunan hanya melalui Dia yang mengalirkan darah, berkorban bagi saudara dan saya. Pengampunan dosa itu akan dikerjakan Roh Kudus yang akan dikirim, sehingga melalui pemberitaan Injil, mata kita yang sudah buta dicelikkan kembali. Kristus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, orang yang memaku Dia hanya tahu menjalankan tugasnya. Orang yang memaki-maki Yesus hanya tahu bagaimana cara melampiaskan kemarahan, kebencian, dan iri hati. Orang yang menunding dan meludahi Dia hanya mengetahui kegagalan Yesus Kristus, dan mereka tidak mengetahui bahwa Yesus adalah satu-satunya oknum yang dapat membereskan dosa dan memperdamaikan manusia berdosa dengan Tuhan Allah Pencipta. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tahukah apa yang saudara dan saya lakukan di dalam hidup ini? Pengampunan dosa berlaku bagi kita, karena Yesus telah berdoa bagi kita di atas kayu salib, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Maukah kita merendahkan diri
Maukah saudara merendahkan diri dan berkata, Tuhan, ampuni saya yang berdosa ini. Demikian bagian firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih bagi firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan menguatkan kami untuk menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, hamba berdoa, Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati presiden dan wakil presiden dan semua para menterinya. Juga hamba berdoa, Engkau memberkati para dokter dan para medis yang melakukan tugas pelayanan mereka untuk menolong orang-orang yang sakit. Demikian juga hamba berdoa bagi kota Malang ini, supaya Tuhan memberkati kota Malang ini. Tuhan menjaga kami dari virus corona ini. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami ini, bahkan seluruh dunia ini, bebas dari virus corona ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.